7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I hope you all in the good condition. Okay class, before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Okay, finish. Okay class, for your information, this PowerPoint I will give you some pictures that you have to guess. Okay, the first picture is, what does he do? I mean like, kalian bisa gak sih tebak apa yang laki-laki ini sedang gambar atau pikirkan? Dari gambar yang pertama dulu. Okay, maybe he's drawing, or maybe he think for his future. It can be. Okay, the second picture is, what does she think? Kira-kira apa sih yang si perempuan ini sedang pikirkan? Di situ ada gambar pesawat, baju, tas, laptop, dan lain-lain. Kira-kira dia sedang memikirkan apa ya? Atau sedang ingin melakukan sesuatu. Okay, the third picture is, what is he going to do? Can you guess? Maybe for holiday, after he worked too hard, maybe. Yes. Karena dari beberapa gambar yang udah Miss Arta kasih tadi tuh rata-rata about plan ya, tentang planning, tentang rencana gitu kan, apa yang akan dia lakukan keesokan harinya, atau maybe in his or her future, atau tentang masa depannya mereka. Yes. Di unit ketiga ini atau ke chapter ketiga ini, kita akan mempelajari tentang what's your plan. Do you have a plan? Kalian punya rencana nggak dalam hidup kalian? I think you have ya. Pasti kalian punya, entah itu rencana mau rencana jangka pendek, entah itu kalian mau jalan setelah corona ini udah hilang banget, kalian mau refreshing, go to Jogja, go to Bali, or maybe some cities in Indonesia, or maybe you wanna go to abroad, mau pergi ke luar negeri, punya rencana gitu. Bahkan sampai future kalian, rencana tentang masa depan kalian, entah itu kalian setelah lulus SMK ini kalian mau kerjanya di mana, atau maybe yang mau kuliah di mana, beli jurusan apa. Itu maksud dari pelajaran atau chapter kita ini. Yes, okay. For the first is the definition of plans. Generally, a plan is a series of steps to be carried or goals to be accomplished. And in English, there are several different ways that you can talk about future. The first is prediction or statement of fact. The second one is intentions. The third one is arrangement, and the fourth one is schedule events. Jadi definisi dari sebuah rencana ini secara umumnya itu sebuah rencana yang salah satu bagian dari langkah hidup kalian atau langkah rencana kalian yang akan kalian bawa gitu untuk diselesaikan, atau tujuan yang harus kalian selesaikan. Jadi kayak misalnya kalian punya rencana ini nih, mau kuliah gini nih. Nah, itu mana kan
untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan kalian itu, impian kalian itu, rencana kalian itu, kalian harus menyelesaikan beberapa step dulu. Kalian harus SMK dulu, nggak mungkin kan abis dari SMP langsung kuliah dengan jurusan yang kalian mau. No. Jadi kalian langsung ke ke SMK dulu, ya kan. Terus habis itu baru kalau misalnya udah lulus menyelesaikan studi kalian di SMK, lanjut ke kuliah, seperti itu. Nah, tapi di Inggris, maksudnya itu bukan di Inggris negara ya, di dalam bahasa Inggris, dalam mempelajari bahasa Inggris ada beberapa perbedaan cara ketika kalian itu menceritakan tentang masa depan kalian. Nah, yang pertama itu ada prediction, intention, yaitu niat. Beda ya intention sama attention. Kalau attention kan jatuhnya itu perhatian, tapi intention itu niat. Arrangement and then schedule events. Okay class, the first one is I will tell you about the prediction or statement of fact. The auxiliary verb will is used in making prediction or simple statements of fact about the future. Jadi kita untuk membahas tentang prediction atau menyebutkan suatu prediksi, ada kata kerja bantu will yang digunakan untuk membuat prediksi atau simple statement dari sebuah fakta tentang masa depan kalian. Contohnya, the sun will rise at 6:30 a.m. tomorrow. Jadi matahari akan terbit pukul 6:30 pagi besok. The second one is lunch break today will be 10 minutes longer than usual. Jadi istirahat makan siang kita besok ini akan lebih lama 10 menit daripada biasanya. Misalnya biasanya jam 12 teng atau jam 1 teng udah selesai, ini ada tambahan waktu 10 menit lebih lama. Seperti itu. And then the third one is, do you think she will come soon? You won't pass the exam if you don't start studying harder. Nah, ini contoh negatifnya ya. Kalau ini kan semua positif nih, kalimat positif semua. Nah, untuk kalimat 3 dan 4 ini kalian diberikan contoh how to make prediction or simple statement with the negative sentence like this. Contohnya kayak gini ya, you won't pass the exam if you don't start studying harder. Jadi kalian tidak akan lulus ujian jika kalian tidak memulai belajar lebih keras lagi atau lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, itu fakta kan? Yalah, gimana orang mau lulus kalau misalnya dia belajarnya itu santai-santai. Terus habis itu gimana dia mau dapat nilai yang bagus kalau misalnya PJJ online-nya itu selalu alfa, nggak pernah hadir, alasannya ketiduran atau gimana pun itu, tugas nggak ngumpulin, ya itu nggak akan bisa mendapatkan nilai yang bagus, ya kan? Nah, and then the last example is I know my parents won't let me go to the party, gitu. And then next, the second one is intentions. Yang tadi Mister bilang beda ya, intention sama attentions. Emang kelihatannya kalau misalnya sekilas kita dengar tuh hampir sama ya, cuman maknanya itu jauh banget beda. Generally, intention is a plan for the future that you have already talked about. The auxiliary verb going to is used in talking about intentions. Going to is often used in the past tense to talk about an unfulfilled intention. Jadi secara general, niat itu, intention atau niat adalah suatu rencana masa depan kalian yang barusan kalian pikirin gitu ya. Namanya niat kan pasti kan bisa aja tuh mendadak gitu kan ya, ataupun jangka waktunya itu gak panjang banget gitu, baru banget kalian pikirkan. Dan kata bantu yang kita gunakan untuk untuk
kalimat atau membuat kalimat suatu intention itu kita menggunakan going to. Itu going to digunakan untuk membicarakan tentang niat, tuh kan, talking about intention. And then going to juga digunakan ketika kita itu membicarakan masa lampau, gitu, tentang unfulfilled intention. Gitu. Ada yang tahu unfulfilled itu artinya apa? Coba dicari di kamusnya. Jadi going to itu biasa digunakan ketika kita membicarakan masa lampau, itu membicarakan tentang suatu niat yang tidak terpenuhi gitu, atau belum terpenuhi. Contohnya, I'm going to work in a bank when I leave school. Jadi misalnya ada yang nanya, what is your plan after you graduate from university? Nah, kalian bisa, kalau misalnya memang itu benar-benar niat dari diri kalian, kalian menggunakan going to, bukan will lagi ya. So, kalian bisa bikin kalimat seperti ini, I'm going to work in a bank when I leave school. Or the second example is, in the new year I'm going to stop eating so much junk food. Jadi ini berniat, yang kayak misalnya perempuan-perempuan nih pengen diet, itu kalian harus niatin. Dan kalau misalnya kalian mau membuat kalimat seperti itu, karena itu kan niat ya, kalian menggunakan going to. Contohnya kayak gini, in the new year, pas tahun baru, saya niat atau saya akan di sini tuh bener-bener kalian harus lakukan. I'm going to stop eating so much junk food. And that one is, I'm not going to play games until my homework is finished. Nah, ini kalian berniat nih. Misalnya saya nggak akan main HP, main game di HP, main Mobile Legend atau main apapun itu game online lainnya, sampai kalian itu menyelesaikan tugas kalian, tugas PJJ yang diberikan guru-guru kalian, gitu. Atau maybe I'm not going to sleep until my home learning is finished, gitu. Itu benar-benar diniatin tuh. Oke, the fourth one is, what are you going to have for lunch today? And then the last, my grandmother was going to visit us, but she fell and broke her arms. Nah, di contoh terakhir ini yang Miss Arta bilang going to is often used in the past tense to talk about an unfulfilled intention. Nah, jadi di sini contohnya, my grandmother was going to visit us. Jadi kan di sini was, dia yang menyatakan sebagai past tense. Jadi nenek saya kemarin itu udah pengen banget mengunjungi kita, gitu, udah niat ingin mengunjungi kita, tapi she fell. Fell ini kata kerja kedua dari fall, fell, fallen, gitu. Nah, ini nih yang mencirikan past tense. And broke her arm, jatuh. Dan broke di sini bukan rusak ya, tapi kayak patah, gitu, lengannya patah, gitu. Paham sampai sini? Okay, next. Okay, the third one is arrangement. An arrangement is a plan for the future that you have already talked about and discussed with someone else. If you want to talk about arrangement, you have to use the present continuous tense. And this is the pattern of present continuous tense. Jadi, arrangement itu adalah sebuah rencana masa depan yang kalian itu baru saja memikirkan tentang masa depan itu dan mendiskusikan dengan orang lain, gitu. Bedanya tadi sama yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya kan hanya already talk tanpa discuss. Nah, kalau arrangement ini pasti kalian sudah already talk dan juga discuss dengan orang lain. Nah, if you want to talk about arrangement, ketika kalian ingin membicarakan tentang arrangement, kalian itu harus menggunakan present continuous tense sebagai gramatikalnya ya. Nah,
ini contoh pattern, pola atau rumus yang yang menunjukkan kalau dia itu present continuous tense. Dia menggunakan subject, to be itu is MR. Penggunaan is MR tergantung subjek kalian. Kalau kalian pakai I, pasti am dong, to be-nya nggak mungkin I are or I is, pasti I am. You are, bukan you is or you am. Oke, jadi subjek itu yang I, you, they, we, she, it yang sebelumnya Miss Arta sudah jelaskan, plus verb ing, verb 1 plus ing, kata kerja pertama ditambah ing. Oke, langsung aja kita lihat contohnya. The first one is I'm meeting my mother at the airport tomorrow. I'm meeting, saya bertemu atau saya sedang bertemu atau saya akan bertemu, karena kita di sini bahasnya tentang masa depan, pastikan yang akan terjadinya itu besok ataupun yang akan datang ya waktunya ya. Kayak saya akan bertemu ibu saya di bandara besok gitu kan. Subjeknya I, to be-nya am, kata kerja pertamanya itu meet plus ing, ditambahin ing-nya, meeting jadinya. The second one is sorry, I can't stay after school today. I'm playing tennis with John. Nah, misalnya anggap aja si Dimas ini minta maaf kalau dia itu nggak bisa stay di sekolah gitu, stay after school today, karena dia sudah punya janji yang sebelumnya si Dimas ini sudah diskusi sama si John. Ya udah, dia punya niat main tenis yuk gitu. Ya udah, pulang sekolah ya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan have already talked dan juga discuss with someone else gitu. And then my sister is going to the dentist tomorrow. Nah, ini juga the third example, kakak saya akan pergi ke dokter gigi besok. Nah, ini mungkin si kakaknya ini sudah membuat janji atau sudah diskusi dulu ke dokter gigi kalau misalnya si kakaknya ini mau ke dokter gigi besok. And the last, are you doing anything on Sunday? Seperti itu. Next. The last is about schedule events. Schedule events is usually used for refer to future events that are scheduled or and outside of our control. Jadi schedule event ini biasanya digunakan untuk merujuk kepada kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang atau yang sudah terencana, seperti itu. Pasti kan udah ya bisa dibilang ini sama seperti fakta, cuma bedanya kalau fakta itu benar-benar sudah ada nyata gitu, sedangkan schedule event ini ya kita merencanakan sesuatu yang insya Allah kenyataannya itu bukti faktanya itu hampir 100%. If you want to talk about schedule event, you have to use the present simple tense. Nah, Miss Arta bilang sebelumnya ya kan, ketika kita menggunakan schedule events seperti kayak like daily routines, itu pasti menggunakan simple present atau present simple tense seperti itu. Dan rumusnya ini subject plus verb 1 plus S or PS. For the example, the first one is hurry up, the train departs in 10 minutes. Ayo cepetan, ayo buru, kereta ini akan berangkat gitu kan, depart ya, keberangkatan lah, bisa jadi kedatangan juga bisa, dalam waktu 10 menit gitu. Ayo buru. Nah kan ini udah berbeda terschedule kan, yang namanya kereta, pesawat, bus itu pasti udah schedule, udah ada schedule sendiri. And then the second one is she has an appointment with the headmaster after school today. Nah, si perempuan ini sudah membuat janji dengan kepala sekolahnya setelah pulang sekolah hari ini. Nah berarti itu kan appointment, berarti udah terencana dong, udah dischedulekan seperti itu. What does the meeting begin? When does the meeting begin? Berarti kapan nih meeting ini dimulai? Berarti posisinya si orang-orang tersebut sudah siap untuk
mengikuti meeting, yang mana meeting ini sudah terjadwalkan sebelumnya, cuman bedanya ini belum dimulai, makanya nanya kapan nih meetingnya dimulai, like this. You got my point? Okay, the last example is there's no need to hurry. The train doesn't leave for another 60 minutes. Jadi nggak perlu buru-buru gitu kan. Kereta ini nggak akan pergi kok gitu kan ya. Kereta ini selama 30 menit. Ditungguin kok 30 menit gitu. Lebih dari 30 menit ya pasti bakal tertinggal gitu. Tapi kalau misalnya kalian di situ posisinya udah di stasiun gitu kan, udah tinggal menuju ke keretanya, nggak usah buru-buru gitu, karena keretanya ini masih standby selama 30 menit. Beda cerita kalau kalian masih di jalan atau masih di rumah ya, itu bakal ketinggalan. Okay, next. After we talk about the definition or the explanation, I will tell you about the essential grammar-nya. Setelah kita Miss Arta jelasin panjang lebar tentang penjelasannya, sekarang Miss Arta mau jelasin tentang gramatikalnya. For the first one is the differences of will and going to. Pasti kalian mikirkan atau bertanya-tanya, apa sih bedanya will and going to? Kapan sih kita menggunakan will dan going to? Atau sama aja keduanya? Ternyata ada perbedaannya. Gonna or going, pasti kalian ada yang pernah dengar atau bahkan mungkin kalau yang suka speak English dan speak English itu pakai British accent, kalian pasti menggunakan gonna. Gonna ini untuk British accent, dan the going to ini bisa American style. Gonna is the slang word of going to. Nah, jadi si gonna ini kata slang dari going to. Ibaratnya ini gonna ini kata yang nggak formal gitu dari going to, artinya sama aja, cuman perbedaan makna aja. And then it is not used in written English. Walaupun gonna ini diperbolehkan dalam speaking, tapi untuk penulisan dalam bahasa Inggris tidak diperbolehkan. Sama aja kayak nanti kalian misalnya UAS atau UTS, kalian menggunakan gonna, itu Miss Arta salahkan, karena kalian di situ jatuhnya lagi writing, bukan speaking. If I take a speaking score, if you wanna use gonna, it's okay, nggak apa-apa. Miss Arta bolehin dan Miss Arta maklumkan. Jadi udah tahu ya perbedaan gonna sama going. Perbedaan untuk mana tidak ada, tapi perbedaan untuk penggunaannya itu ada. Dan gonna ini digunakan untuk accent British, dan going to itu untuk American accent or style. And then the second one is to express a future decision or plan made before the moment of speaking. Jadi untuk mengekspresikan keputusan dalam masa depan atau planning yang dibuat sebelumnya gitu. And then the third one is when we can see or feel now that something is certain to happen in the future. Jadi ketika kita dapat melihat atau merasakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi going to itu untuk mengekspresikan suatu keputusan yang akan datang di masa yang akan datang, plan atau rencana yang dibuat sebelum moment of speaking, sebelum momen itu diucapkan. Yang tadi Miss Arta bilang, going to itu lebih ke niat, kita tuh sudah punya niat untuk merencanakan sesuatu atau belum gitu. Jadi benar-benar yang sudah terencanakan kalau going to gitu. Dan kapan sih kita menggunakan going to itu? Ketika kita dapat melihat dan merasakan hari ini, atau bukan hari ini, sekarang gitu, kita merasakan sekarang sesuatu itu dapat terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi yang Miss Arta bilang going to itu lebih kayak niat yang kita benar-benar tanamkan dari sekarang, dan di masa yang akan datang kita tuh bakal bisa melihat dan merasakan apa yang sudah kita niati dari sekarang. Kayak misalnya kalian di sini udah masuk di SMK 47, udah masuk di jurusan perkantoran.
Nah, kalian sini udah punya niat dong, udah punya planning gitu. Oke, lulus dari 47, saya mau kerja, kerjanya itu minimal administrasi, mengurus administrasi perkantoran. Syukur-syukur kalian bisa menjadi sekretaris manajer, kayak yang di kantoran lah. Atau bahkan yang mau ingin melanjutkan kuliah, kalian bisa melanjutkan di jurusan administrasi perkantoran atau manajemen. Seperti itu kan, kalian bisa melihat lah ya, atau memprediksi apa nih yang selanjutnya ya, rencana dalam hidup saya akan saya buat, seperti itu. Nah, ini contohnya, what are you gonna do? Kalau misalnya kalian mau nanya ke orang. Nah, ini pakai yang tadi misalnya bilang pakai British, what are you gonna do? Tapi karena British itu terkenal nggak pakai R, itu bukannya nggak pakai R-nya itu, kalau misalnya kita nanya ke orang tuh pakai British accent itu R-nya nggak kedenger gitu, nggak ketara. Jadi what are you gonna do? Itu slow motionnya, what are you gonna do? Kalau misalnya American, what are you going to do? Seperti itu. Nah, itu just intermezzo aja ya. Jadi intinya kayak gitu. I'm going to visit Rina next week. Nah, ini bisa aja nih niatnya dari sekarang. Oh, temennya ada yang sakit. Oke, saya udah niat ingin menjenguk Rina minggu depan. Look at those clouds. It's going to rain. Lihat ke awannya tuh, kayaknya mau hujan deh. Nah, gitu. Nah, kalian bisa melihat dan merasakan kan sesuatu yang akan terjadi gitu. Iya nih, mendung nih, kayaknya mau hujan deh. Tuh, biasanya kayak gitu kan. Nah, kalian menggunakan going to. Next, masih membahas tentang going to. Di sini Miss Arta ingin menjelaskan how to make a positive form. Kalimat positif, membuat kalimat positif dengan menggunakan going to. This is the formula to make the positive form. Nah, ini ada kotak yang menjelaskan tentang positive form. Di sebelah kiri ini ada subjek yang tadi Miss Arta bilang, I, he, she, it, we, they, you. Atau bisa kalian lebih singkat lebih simpel lagi kayak I, you, they, we, she, it. It's okay. Nah, untuk to be-nya I itu am, he, she, it itu to be-nya is, we, they, you to be-nya are. Tinggal ditambah going to plus verb one. Karena kita lagi bahas tentang going to, jadi setelah subjek to be, kalian gunakan going to plus verb one. Contohnya, they are going to spend holiday in Semarang. Mereka akan menghabiskan waktu liburannya di Semarang. Ya, pasti kan udah ada niat ya, bener-bener niat yang sudah mereka siapkan dari jauh-jauh hari. Seperti itu. I'm going to school in France. Tuh, bisa jadi kan, setelah kalian menyelesaikan studi kalian di Jakarta atau di Indonesia, kalian mempunyai rencana untuk melanjutkan sekolah kalian di Perancis boleh, atau di luar kota yang dekat yang dekat-dekat dulu, yang masih dalam Indonesia, is okay. Seperti itu. Jadi semua kalimatnya positif semua ya, nggak ada not-notnya. To be, subjeknya ada, to be-nya ada, going to verb one itu spend. Okay, next. Karena kita sudah bahas positive form, and then the second one is negative form. This is the formula to make the negative form. Masih sama. Ini ada kotak tentang negative form. Di sini masih sama. Sebelah kiri kalian masih tentang subjek. Dan sini to be. Bedanya karena kita negative form ditambah not. Kalau sebelumnya nggak ada kan, kayak cuman am, is, are doang. Tapi di negative form kita tambahin not. Am not, is not, or isn't, are not, or aren't. Seperti itu. Going to plus verb one-nya masih sama. For example, they are not going to spend holiday in Semarang, but in Bali. Bisa kalian tambahin seperti itu untuk memperjelas. Mereka tidak akan menghabiskan waktu liburan mereka di Semarang. So, they are not going to spend holiday in Semarang.
I'm not going to school in France, but in Indonesia because I love Indonesia. Yes, you can add the sentence like this. Seperti itu. Oke, tadi positif udah, negatif udah. Now I will tell you about interrogative form. What is interrogative form? Interrogative form itu kalimat tanya. How to make an interrogative form. This is the formula to make the interrogative form. Masih sama ya, ada tabelnya di sini, tapi ini kita menjelaskan tentang interrogative form. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau sebelumnya di sebelah kiri ini itu subjek dan di sini to be, tapi kalau interrogative form itu kebalikannya. To be-nya dulu yang di depan, subjeknya baru setelah to be. Am I, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Nah, di sini tetap going to plus verb 1. For the example, are they going to spend holiday in Semarang? Am I going to school in France? Nah, apakah mereka akan menghabiskan holiday-nya di Semarang? Apakah saya akan melanjutkan sekolah di France? Nah, kalau untuk kalimat ini lebih cocoknya kayak are you going to school in France? Gitu. Nggak mungkin kan saya nanya sama diri saya sendiri gitu kan. Ya mungkin ya boleh-boleh aja nanya sama diri sendiri, cuman kalau untuk written, untuk writing in English kayak lebih cocoknya kayak are you going to school in France. Jadi kayak kita menanyakan ke teman kita, apakah kamu akan melanjutkan sekolah ke Prancis? Seperti itu. Paham di sini positif, negatif, and interrogative formnya? Kalau misalnya masih belum paham, boleh di previous ya, boleh diklik sebelum-sebelumnya, dengarkan penjelasan Miss Arta sampai kalian paham. Oke. Next, masih membahas tentang perbedaan will dan going to. Cuman yang going to-nya kita sudah selesai. Sekarang Miss Arta ingin menjelaskan will. Apa sih will itu dan kapan sih kita menggunakannya? Will itu to express a future decision made at the moment of speaking, such as deciding to do something spontaneously. And then the second one is when we believe something to happen in the future. Jadi will itu untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah keputusan masa yang akan datang, future decision yang dibuat at the moment of speaking, baru saja gitu, yang dibuat itu spontan, such as deciding to do something spontaneously. Nah, ini tuh diputuskan atau dibuat secara spontan. Bedanya sama going tuh tadi kan bener-bener sudah ditata gitu, sudah diniati dari jauh-jauh hari, seperti itu. Nah, tapi kalau will ini dia itu baru banget gitu, spontan banget. Itu spontan dibuatnya, diputuskannya juga spontan. Perbedaan itu aja. Kalau yang going to itu dibuat atau diniati dari jauh-jauh hari, tapi kalau will itu ya spontan aja gitu, kayak ngomong spontan gitu, tanpa harus dipikir panjang atau perlu diskusi dengan orang lain. Dan penggunaannya itu ketika kita percaya terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. For example, I will go to see a movie. Saya akan pergi untuk menonton film, gitu kan. Spontan aja, kayak I will go to library. Misalnya ditanya mau kemana, I will go to library. Spontan kan, seperti itu. Ya tapi kalian benar-benar percaya kalau misalnya itu akan terjadi, gitu ya. Emang benar kalian mau ke perpustakaan misalnya. And then I believe Anton will be our next president. Nah, kalian bisa juga seperti ini percayanya. Saya percaya Anthony akan menjadi presiden kita untuk di masa yang akan datang atau di masa selanjutnya. Gitu. Seperti itu, kelas. Dan next, masih bahas tentang will. Nah, di sini positive formnya. This is the formula to make the positive form. Masih sama ya.
Kayak yang tadi di sini subject to be, cuman bedanya yang kalau yang tadi tuh going to, di sini will plus verb one. For example, I will come to my grandma house. I will be the last for you. Ini biasanya nih cowok-cowok ya yang biasanya suka gombal, ya kan, atau suka ngasih rayuan ke cewek-cewek, biasanya dia ngomong kayak gini. For the girl, ingat ini hanya spontan, jadi jangan percaya banget ya kalau bisa dikasih kata-kata ini sama cowok-cowok. Oke, lanjut pelajaran, just intermezzo aja. I will come to my grandma house. Nah, aku akan datang ke rumah nenek saya. Gitu. Saya berarti kan dia kayak spontan, tapi ya akan ibaratnya gimana? Akan benar-benar terjadi gitu. Oke, karena sudah pasti kita akan membahas negative form dari will. This is the formula to make the negative form. Masih sama ya kelas, di sini subject, ini to be, cuma bedanya don't, not juga. And then oke, next, sekarang kita masih yang negative formnya. Di sini masih sama ya kotaknya, di sini subject, sini to be. And one example ya adalah my brother wants open the door. They won't go to the party. Jadi di sini karena negative form pasti di sini ada not-notnya ya. Will not disingkatnya jadi won't. Open the door. My brother nggak mau buka pintu. They won't go to the party. Mereka tidak akan datang ke party, ke pesta. My brother, adik saya, tidak akan membuka pintu. Oke, setelah negative form, sekarang kita bahas tentang interrogative form atau kalimat tanya. This is the formula to make the interrogative form. Masih sama dengan yang going to, dan juga susunannya kalau untuk interrogative form itu kalimatnya yang to be-nya itu di depan. Nah, karena kita lagi bahas will, jadi will-nya itu di depan. Habis itu susunannya yang kedua subject I, he, she, it, we, you, they, and then verb one. Dan jangan lupa kalimat tanya yang namanya tanda tanya. Jangan lupa kalian tulis tanda tanya ya, karena kita membuat kalimat tanya. So after you make the sentence, please use watermarknya di sini ya, kalimatnya. For example, will you come to my birthday party? And then will you be my girlfriend? Ya, seperti ini contohnya ya. Oke. Next, after we talk about the differences, I will tell you about the similarities between going to and with. Oke. Persamaannya yang pertama itu both be going to and will can express the idea of a general prediction about the future. Jadi keduanya be going to and will ini dapat mengekspresikan suatu ide prediksi secara general tentang future. Jadi keduanya ini, antara going to dan will ini, kita bisa mengekspresikan prediksi yang prediksi umum kita itu tentang masa depan gitu. Yang kedua, the second one is prediction are guesses about what might happen in the future. Nah, going to and will juga ini bisa memprediksi, menebak, bukan menebak, ya bisa dikatakan menebak juga, atau merencanakan tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang. Kita bisa melihat dan kita bisa merasakan juga tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tuh persamaannya. Contohnya, I think it will or is going to rain. Nah, saya pikir ini akan turun hujan. Nah, will or is going to-nya itu sama-sama ya, mengekspresikan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Saya pikir ini akan terjadi hujan atau akan hujan gitu. Who will or is going to be the next president? Siapa yang akan menjadi presiden selanjutnya? Tuh kan bisa sama-sama penggunaannya. The movie will or is going to win several Academy Awards. Nah, jadi bisa dilihat ya persamaannya.
gitu. Yang membedakan hanya penggunaannya saja. Class, thank you for the attention. I think enough for the material that I taught you. If any question, just contact me, just ask me. Don't be silent ya, tanya aja ke Miss Arta kurang pahamnya di mana, atau mungkin yang masih bingung tentang pemakaian rumusnya atau polanya tadi, boleh tanya ke Miss Arta, jangan diem aja ya. Karena kalau misalnya kalian gak nanya ya Miss Arta pukul rata kalau kalian itu semuanya paham. Oke class, let's say hamdalah together. If I have a lot of mistake, I do apologize to you. Last word, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.